Beli rumah atau sewa adalah dilema sejuta umat. Perdebatan yang gak kalah hebat dengan tim bubur diaduk atau tidak diaduk. Keputusan untuk membeli atau sewa, masing-masing juga punya plus minusnya. Mau tahu? Kalau uang bisa ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Commerce. Bersama saya, Albin Sayed, content writer dari divisi marketing Bank Commerce. Memiliki rumah sendiri adalah impian setiap orang. Bisa tinggal dan menetap dengan nyaman, tanpa terbebani uang kontrakan atau harus sering pindahan. Selain itu, punya aset berupa properti dan kepemilikan rumah juga bentuk pencapaian dan bukti kemapanan finansial seseorang. Di episode kali ini, kita akan bahas bersama-sama mengenai serba-serbi properti dan kepemilikan rumah, biar kamu lebih paham dan segera bisa untuk punya rumah pertama. Udah siap? Beli rumah atau sewa adalah dilema sejuta umat. Perdebatan yang gak kalah hebat dengan tim bubur diaduk atau tidak diaduk. Apapun yang jadi pilihan kamu, mau beli atau sewa, sebenarnya tergantung dari situasi keuangan dan kebutuhan. Keputusan untuk membeli atau sewa, masing-masing juga punya plus minusnya. Mau tahu? Plusnya, jika kamu mau beli rumah, diantaranya bisa diwariskan, punya aset sendiri, termasuk investasi jangka panjang, dan bisa dijaminkan untuk pinjaman. Namun minusnya, butuh modal besar untuk memilikinya. Asetnya tidak liquid karena butuh waktu lama untuk menjualnya. Serta terikat pada lokasi karena menetap di satu daerah. Sedangkan untuk sewa rumah, plusnya adalah biaya yang dikeluarkan lebih terjangkau. Modal uang yang tadinya buat beli rumah, bisa diputar lagi buat bisnis atau investasi. Jika lingkungan tidak cocok atau pindah kerja, bisa pindah lokasi dengan mudah karena tidak terikat tempat. Namun minusnya, tidak bisa diwariskan. Uang yang selama ini dikeluarkan hanya berbentuk sewa dan tidak menjadi aset nyata, serta bergantung pada pemilik aset yang disewa, karena pemilik aset tersebut bisa menaikkan serta menghentikan penyewaan propertinya sewaktu-waktu. Karena harga rumah yang mahalnya semakin luar biasa, tidak semua orang mampu membelinya secara tunai. Kredit pemilikan rumah atau KPR jadi jalan ninja banyak orang untuk memiliki rumah. Sudah banyak bank yang menyediakan layanan KPR dan bisa kamu coba. Lalu, apa saja sih syarat dan cara-cara mengajukan KPR di bank? Pertama, lolos persyaratan umum, seperti harus WNI, berusia minimal 21 tahun hingga 55 tahun saat jatuh tempo pembayaran. Punya penghasilan tetap, dan lolos BI checking. Kedua, pilih rumah yang diinginkan. Cari rumah terbaik versi kamu. Lihat dari lokasi dan lingkungan rumah. Bisa lihat dari kondisi bangunan, desain, akses, dan harga. Usahakan untuk survei langsung dan cari tahu harga pasaran untuk rumah dengan harga yang sama, biar nggak zonk. Ketiga, ajukan KPR ke bank. Setiap bank punya syarat dan ketentuan yang berbeda terkait dokumen dan biayanya. Ada juga pengembang properti yang bekerja sama dengan bank tertentu. Kamu bisa tanya-tanya ke teman yang mungkin sudah melakukan KPR duluan. Lakukan riset kecil dan bandingkan bank mana yang menawarkan produk KPR paling oke. Keempat, siapkan berkas dan dokumen. Secara umum, dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya adalah fotokopi KTP, kartu keluarga, dan buku nikah jika sudah menikah. Siapkan juga fotokopi rekening koran, pas foto, surat keterangan kerja bagi karyawan atau surat keterangan usaha bagi wirausaha. Lalu, siapkan juga slip gaji atau laporan keuangan bagi wirausaha. Kemudian, dokumen izin pendidikan bangunan atau IMB, sertifikat bangunan, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB, hingga surat perjanjian jual beli rumah. Kelima, ada appraisal. Appraisal adalah proses pencarian nilai atau harga dari suatu properti. Pihak bank yang nantinya akan melakukan appraisal. Biasanya, jumlahnya lebih kecil dari harga yang dipasang menjual rumah. Nantinya, kamu yang membayar sisi harga. Taksiran harga rumah dari bank juga akan menentukan besaran kredit yang akan kamu dapatkan. Keenam, penerbitan surat perjanjian kredit. Bank menerbitkan surat perjanjian kredit yang di dalamnya berisi ketentuan mengenai jumlah kredit, bunga, denda, dan kewajiban debitur. Sebaiknya, kamu perlu menyiapkan biaya lebih, karena kamu harus membayar biaya provisi, biaya administrasi, biaya pajak, hingga notaris. Ketujuh, tanda tangan akad kredit. Di tahap ini, kamu sudah hampir menyelesaikan proses pengajuan KPR. Kamu akan duduk bersama untuk menandatangani akad.
Nah, setelah tahap ini beres, kamu bisa mendapatkan rumah idaman kamu. Setelah berhasil membeli rumah, perjalananmu tak berhenti sampai situ saja. Kamu juga perlu merawat dan mengelolanya dengan penuh cinta. Biaya-biaya yang akan menunggu, diantaranya adalah biaya mengisi rumah atau membeli furniture, ada juga biaya perawatan dan renovasi rumah, seperti ketika atap puting bocor, pengecatan rumah, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya listrik dan air, biaya iuran pemeliharaan lingkungan, serta biaya pajak seperti PPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, PPN, dan PBB. Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan alias tempat tinggal merupakan hak setiap orang, termasuk kamu. Membeli rumah merupakan tujuan keuangan setiap orang karena termasuk kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi demi kehidupan yang baik. Namun, karena harganya nggak murah, perlu perencanaan yang panjang dan matang. Selain menyiapkan uangnya, usahakan untuk tetap disiplin, konsisten, dan mampu mengontrol diri dalam mengelola keuangan. Kalau kamu punya tanggapan tentang topik properti dan kepemilikan rumah ini, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Dekamers. Saya, Albin Said Aknar, terima kasih buat atensi kamu.